Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai praktek pembuatan faktur pajak di Kortek. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai cara aktivasi atau daftar akses di Kortek. Nah, sekarang saya mau membuat faktur pajak di Kortek itu sendiri. Karena ini kemarin pada tanggal kalau nggak salah 31 Desember ya, pada akhir tahun kemarin itu terbit PMK terbaru mengenai faktur pajak yaitu 12%. Nah, PPN 12% itu khusus bagi barang mewah. Tetapi di dalam konteks itu PPN-nya tarifnya eh, itu 12%. Loh, kok bisa tarifnya 12%? Karena di sini di peraturan PMK yang baru di nomor 131 tahun 2024 ini saya sudah mempunyai peraturannya ini di PMK nomor 131 tahun 2024. Nah, itu menjelaskan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, pajak pertambahan nilai yang terutang itu dihitung dengan cara mengkalikan tarif 12%. Tapi itu dengan cara mengkali dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, yaitu sebesar 11/12 dikali dasar pengenaan pajaknya atau dari harga jual. Nah, kemudian mulai tanggal 1 Februari tahun 2025 itu berlaku ketentuan yang ada di pasal 2 ayat 2, yaitu berupa PPN 12%. Jadi, otomatis di tahun 2025 ini PPN-nya jadi naik 12%. Itu mulai Februari, mulai tanggal 1 Februari ya. Nah, sekarang di bulan Januari di tanggal 1 sampai 31 itu kita menggunakan DPP nilai lain. Nah, untuk cara pelaksanaannya itu ada di peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah, itu di nomor 1 PJ tahun 2025. Nah, ini mengenai petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024. Nah, untuk perhitungannya itu seperti ini. Nah, itu kalau kita di tahun 2024 yaitu 11% dikali DPP harga jual, yaitu PP-nya akan ketemu. Kemudian pembelian di tahun 2025 itu PPN-nya itu dari 12% dikali 11/12 dikali harga jual tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat faktur pajak ya. Di sini saya juga sudah mempunyai notanya seperti ini. Nah, di sini untuk perhitungannya ini include PPN-nya. Jadi nanti kita keluarkan dulu untuk PPN-nya. Nah, sekarang kita masuk di Kortek ya. Kita masuk di Kortek itu situsnya ini ya, tadi kortek.djp.pajak.go.id. Nah, kemudian kita login aja ya. Masukkan NPWP, kemudian password, dan kode keamanan. Nah, ini sudah masuk di aplikasi Kotek ya, yaitu di pengurusnya ya atau di direkturnya. Nah, sebelum kita masuk di faktur pajaknya, kita persiapkan dulu notanya yang sudah ada ya. Nah, di sini kita sudah mempunyai ini ya, perhitungannya. Kemudian untuk lawan transaksinya saya simpan di database ini. Nah, di sini kan
untuk total harga jualnya segini, kemudian ini kan saya pecah antara DPP dan PPN yang 11% kemarin. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan PPN 12% dan kita menggunakan DPP nilai lain, kita cari dulu yang pertama harga barang ini. Harga barang sesuai dengan DPP ini ya, sama dengan ini harga barang DPP sama dengan harga barang ini dikali 100 per 111, karena di tanggal 1 Januari sampai 31 Januari itu kasarannya kita masih menggunakan PPN 11%, tapi di kotek nanti kita menggunakan 12. Nah, ini caranya, ayo kita mulai. Ini kita cari harga barangnya ya. Kemudian kita cari DPP nilai lain dulu, yaitu total harga barang ini ya. Sama dengan total DPP yang ini dikali 11 per 12. Nah, ini ketemu DPP nilai lain ya. Nah, ini kan hasilnya masih dalam bentuk koma. Nah, karena di Cortex itu kita menggunakan 2 angka di belakang koma, jadi kita masukkan ya. Ini kan lebih dari 2 angka. Jadi saya keluarkan ini. Rontan. Ini di belakang koma saya hilangkan, kemudian ini kurangi ini. Maaf ya kalau rumusnya agak panjang ini. Sama dengan ini ambil kata 98 aja. Berarti nomor 2 yang diambil 2 aja. Oh, nomor 3, maaf. Nomor 3. Kemudian yang ini digabung sama ini ya. Kita kasih koma, petik, dan enter. Hasilnya ini. Kemudian kita cocokkan dulu kali 1. Ini biar bisa dijumlah. Kemudian ini dikali 12%. Inilah hasil PPN-nya nanti. Nah, ini kan 5126 926 itu PPN yang pakai 12%. Nah, pakai DPP nilai lain ini, kalau PPN 12% ini kita samakan dengan yang kita pakai 11% ini. Samakan 5156 926, di sini 5156 926. Sudah sama. Nah,
Selanjutnya kita lari ke aplikasi Kotek tadi ya. Nah, sebelum itu kita tak hidden dulu ya, tak sembunyikan yang ini, nanti memasukkannya biar enak. Scroll ke kanan. Nah, sudah satu tampilan. Dan kita masuk ke aplikasi Kotek ini tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke badan usaha yang akan kita buatkan faktur pajak atau badan usaha yang sudah PKP ya. Ini kita klik yang badan usaha ini. Nah, di sini ada peringatan Your Voluntary Important User Semoga Jaya. Jadi kita masuk di situsnya Semoga Jaya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita membuat faktur pajak, kita harus daftar terlebih dahulu sertifikat digitalnya atau penanda tangan sebagai direktur. Kita masuk kembali lagi ke direkturnya tadi. Kemudian kalau kita mau melakukan permintaan sertifikat digital di Kotek ini, itu cukup di menu portal, kemudian permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, penerbitannya sudah muncul. Ini bisa kita download. Nah, kalau sudah kita melakukan permintaan sertifikat digital, kita masuk ke badan usaha tadi ya. Kita masuk di sini. Nah, ini sudah masuk di akunnya badan usaha yang sudah PKP. Kita buat faktur pajak, yaitu di menu e-faktur. Kemudian kita cari yang bawah. Ini yang pajak keluaran, berarti kita akan membuat faktur pajak. Nah, ini tadi juga sudah membuat faktur pajak keluaran untuk ini, yang maju, itu bisa kita download ya, dan menggunakan ekspor ke PDF. Nah, sekarang kita buat lagi ya. Ini kita klik yang buat faktur. Nah, di sini kita tutup aja, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk kode transaksi itu menggunakan 04, menggunakan DPP nilai lain. Kemudian kita atur tanggalnya, misalkan kita buat tanggal 3 aja ya. Nah, kemudian untuk jenis fakturnya normal. Untuk referensi, ini bisa kita isi dengan nomor invoice. Saya biasanya isi dengan nomor invoice-nya. Ini kita masukkan. Dan kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita memasukkan NPWP lawan transaksi. Ini memakai NPWP yang 16 digit ya. Kalau kita menggunakan yang 15 digit, ini tidak bisa. Ini harus menggunakan NPWP 16 digit. Ini untuk namanya sudah muncul. Nanti kalau kita menggunakan NPWP yang 15, ini tidak bisa. Harus menggunakan NPWP 16 digit. Kemudian kita scroll ke bawah, kita tambahkan transaksinya. Setelah barang, kodenya, dan kemudian nama barangnya cukup kita masukkan. Satuan ukur, kalau nggak ada di bisa kita pilih berbagai macam satuan ukur ya. Bisa ampere, barel, bruk, garam. Kalau nggak ada, kita masukkan lainnya aja. Ini lainnya. Kemudian harga satuan juga kita masukkan. Nah, nanti ini harga satuan. Sekarang oh iya. Ini kita pilih aja. Kita ambil yang 2 di belakang koma aja.
Kemudian untuk kuantitinya ini. Nah, selanjutnya untuk DP penilaian kita centang aja ini, dan kita masukkan DP nilai lain yang tadi. Oh, ke hidden, bukan yang ini tadi. Yang ini loh. Nah, ini kan tarifnya 12%, tidak bisa kita rubah ini. PPN-nya coba kita cocokkan 204 ini, sudah benar. Terus biar gak ini. Kita sudah sama. Sudah kita simpan. Terus kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya, tinggal kita cek ya. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita lihat nilai PPN-nya. Nah, ini 5156927. Dan ini. Nah, ini selisih Rp1 lah, nggak masalah lah. Selisih Rp1 mungkin pembulatan. Itu bisa kita sesuaikan nanti, kita nambahi atau kurangi untuk DP penilaian, biar nanti untuk nilai PPN-nya sama. Nah, ini kan 926,84, jadi ini dibulatkan ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita simpan konsep. Nah,
Ini konsepnya sudah berhasil. Kalau sudah selesai semua, tinggal kita upload. Ini kita klik upload, kemudian tanda tangan pembayaran pajak. Kita diwajibkan untuk mengisi tanda tangan pembayaran pajak. Ini kita masuk pilih, yaitu otorisasi DJP, kemudian nama penandatanganan, NPWP-nya ini ID, kemudian kata sandi penandatanganan. Kata sandi penandatanganan berarti itu password yang di Cortex wajib pajak direkturnya. Jadi yang ini tadi ya, password Cortex tadi, tinggal kita masukkan di sini. Nah kebetulan ini tidak saya beri tanda tangan, nanti ini langsung masuk ke sistemnya DJP. Nah ini tadi sudah ada yang saya upload, hasilnya seperti ini. Nah ini ada satu yang sudah saya upload, bisa kita download. Mana? Belum muncul. Kalau nggak bisa di sini, kita centang aja. Oh ini karena loading tadi ya. Dan kita simpan. Kita buka. Nah seperti ini tampilannya untuk faktur pajak yang terbaru. Untuk detailnya ini hampir sama ya yang pakai aplikasi faktur. Nah demikian penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.